kontainernya. Ya, tukang konten mah kontainer lah. Kan tukang YouTuber, tukang konten berarti kontainer lah. Ya. Itu yang paling mudah saya sebutkan. Baik. Iya, tadi kan kita bicara kontainer ya. Semua orang itu cenderung dan gandrung sampai menjadi satu kontainer tadi kan gitu. Apa konten dari mulai tukang bubur, tukang sayur sampai gubernur konten, tapi disebut konten umum kan begitu ya. Saya bukan YouTuber senada, saya mah resep eta teh. Berarti kan gitu ya. Halo semuanya, selamat datang di Rudal, ruang dialog di mana gagasan diuji bukan disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rudal, ruang dialog di mana ide itu diuji bukan disembah. Baik, setelah beberapa purnama kita tidak tampil di udara, pada kesempatan kali ini dengan suasana yang berbeda, ruangan yang berbeda, kita bisa kembali hadir. Di sebelah saya ada Bapak Herdiana alias Bapak Acil, dan kemudian juga saya ditemani oleh Mang Harun. Kemudian juga di belakang layar itu ada Bapak Ibrahim Ali dan saya sendiri Ramdan Nur Rahman. Baik, yang akan kita bicarakan Pak Acil, Mang Harun, itu adalah kita akan mereaksi reaksi. Jadi mereaksi dari beberapa hal yang pada saat ini tiba-tiba gegeran itu menjadi viral. Gegeran itu namanya bahasa Indonesianya? Reaktif gegeran itu. Oh, gegeran itu reaktifnya? Iya, reaktif. Jadi bukan ereksi. Jadi yang belakangan ini gegeran di mana ketika berita-berita itu kemudian muncul, dan pada akhirnya banyak-banyaklah orang-orang di dunia perkontenan itu mengkontenkan berita-berita viral gitu. Nah, kita akan coba kaji berita-berita viral itu dari kajian fenomena kenapa pada akhirnya orang lebih menyukai kepada berita yang viral itu dan konten yang viral itu, sehingga pada akhirnya yang terjadi fenomenanya adalah orang itu berburu konten. Itu orang berburu konten, terutama adalah konten-konten yang pada akhirnya itu adalah viral. Nah, konten yang viral itu salah satunya memang pernah juga kita bahas gitu ya, pernah kita bahas juga. Yang saya ingat itu dan memang menarik juga untuk bisa kita bicarakan, yaitu tentang kasus pencabulan di beberapa pesantren yang dilakukan oleh oknum ustadz dan juga oknum pimpinan pesantren gitu. Bahkan kalau yang di Kediri kemarin itu bukan di Kediri, di Jepara. Oh, di Pati ya. Dan ada satu lagi yang di Jepara kemarin itu, bahkan korbannya itu dilaporkan oleh istri pelaku. Gitu. Nah, ini juga jadi cukup viral juga, dan kemudian juga kita akan membahas tentang selain daripada kelakuan dari bejat dari orang-orang yang ada di lingkungan pesantren ini, ada juga sekarang ini yang kemarin ramai adalah tentang kasus penculikan. Yang penculikan kemudian penyekapan oleh oknum yang pada akhirnya kemarin itu bukan oknumnya ya, oleh orang yang inisialnya Taufik Hidayat yang kemudian akhirnya jadi ramai dibicarakan satu Indonesia orang tersebut, dan kemudian akhirnya kemarin itu tertangkap. Sebelumnya sempat kabur dan kemudian sempat juga disayembarakan 250 juta oleh gubernur KDM, yang pada akhirnya uang tersebut pada akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga. Seperti itu beritanya, Mang Acil, Mang Harun. Kemudian juga ada berita tentang
demo mahasiswa yang terjadi di UGM, di mana mahasiswa membubarkan acara kampus yang dihadiri oleh menteri, kemudian oleh wamen juga ada, kemudian ada kepala juga diantaranya seperti Pak Budiman Sujatmiko, kemudian Pak Nusron Wahid, dan wamen itu saya lupa lagi namanya. Kemudian juga bagaimana aksi demo di Jakarta itu juga sendiri yang pada akhirnya diwarnai oleh pembicaraan atau simpang siur berita bahwa mereka itu dibayar gitu, yang oleh orang nomor satu Indonesia disebut antek-antek asing. Ada juga yang menyebut itu dibiayai oleh George Soros gitu. Dan banyak pada akhirnya para influencer itu sendiri terjebak dalam sebuah diskusi dialog yang akhirnya menyudutkan mahasiswa, ada juga yang menyudutkan pemerintah juga, dan yang pada akhirnya kesimpang siuran ini bertebaran di dunia maya gitu, Mang Acil, Mang Harun. Jadi yang saat ini sebetulnya banyak berita Mang Acil, tapi kita akan mereaksi dari reaksi yang saat ini ada. Artinya kita akan membicarakan bukan beritanya, tetapi sebetulnya apa yang terjadi di balik berita itu. Baik, Mang Acil, mungkin ada yang mau disampaikan, Mangga? Baik, sebelum saya bicara, saya ingin juga sampaikan apresiasi hatur nuhun ke Pak Badru yang telah bersedia diganggu tempatnya, lagi nyaman-nyamannya dia merenungkan nasib dalam kesendiriannya, kita ganggu dari posisi tidur menjadi posisi duduk hari ini. Meski demikian, Terima kasih. meski demikian saya berharap bahwa apapun yang kita bicarakan ini menjadi sebuah konstruksi atau bangunan berpikir yang menjadi lebih baik, bukan sekedar narasi yang digaungkan, tetapi konsekuensi dari narasi yang kita kampanyekan. Berkaitan dengan riuh atau hiruk pikuknya informasi yang bertebaran di media sosial, baik itu berkaitan dengan oknum ataupun pelaku secara langsung, saya tidak ingin memberikan penilaian secara sepihak bahwa setiap kejadian itu orang bisa memberikan maknanya masing-masing. Boleh jadi dalam kumpulan kita sore hari ini, Mang Ramdan punya mata dan penglihatan yang jelas dengan apa yang ada di hadapan kita, dengan hidangan yang disuguhkan oleh panitia. Ustaz Harun juga sama, begitupun dengan yang lain. Tetapi saya yakin dan hakul yakin bahwa setiap orang memberikan makna yang berbeda dengan hidangan yang kita hadapi. Saya melihat salah, saya memaknainya begitu dermawannya orang yang memberikan salak ini. Ya. Mang Ramdan mungkin punya makna yang berbeda. Ini enak kayaknya, kan bisa gitu maknanya. Dan seterusnya. Begitupun dengan makna teh penting berenya. Ya, memberikan penilaian, memberikan terjemah, memberikan tafsir. Kemudian diinternalisasi di dalam diri kita. Menjadi sebuah makna. Lalu makna itu mendorong kita menjadi sebuah aksi, menjadi sebuah kegiatan, sebuah tindakan. Dan hari ini saya melihat sebuah fenomena, reaksinya para kontener ya, orang-orang yang konten dengan kejadian-kejadian viral, lebih pada kontainernya. Ya, tukang konten mah kontener lah. Kan tukang YouTuber, tukang konten berarti kontener lah. Itu yang paling mudah saya sebutkan. Baik. Saya ingin bukan mengkritisir ya, lebih pada koreksi terhadap diri sendiri. Apa iya setiap kejadian sesuatu itu dilandasi oleh satu pihak? Contoh kata, ketika kita kehilangan barang di rumah, apakah itu murni sebuah kejahatan orang lain, atau juga ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya maling di rumah kita?
Karena saya menduga kuat kejadian malingnya seseorang di rumah kita itu juga bisa dipengaruhi oleh sikap kita selama di rumah. Baik attitude kita terhadap tetangga, kedermawanan kita kepada masyarakat, atau kecerobohan kita dalam menjaga barang yang kita miliki. Ya. Jadi kejahatan itu apa dulu di televisi itu Bukan karena bukan karena ada bukan hanya ada motif, tapi karena ada kesempatan. Begitupun dengan kejadian yang viral hari ini. Katakan kejadian Taufik Hidayat. Apakah Taufik Hidayat itu menyekap, menculik perempuan tersebut itu dengan mudahnya seperti kita mengambil barang di jalanan? Saya merasa yakin tidak. Pasti ada motif tertentu sehingga si perempuan tersebut bisa tunduk, bisa berani atau bisa ikut kepada Taufik Hidayat. Pasti ada alasan yang logis di balik itu. Di balik semua itu. Sehingga kita itu bukan hanya terkonsentrasi pada tindakan kejahatan Taufik Hidayat. Ini berarti bisa ke berbagai kejadian ya sebetulnya. Iya, saya hanya mengambil salah satu contoh saja. Karena kalau bahasa Pak Profesor Asep itu Win berbagai-bagai gitu. Bahasanya tuh berbagai-bagai. Maksudnya aktor pendukung. Iya. Jadi kejadian ya saya ambil istilah Mang Ali barusan, banyak aspek yang mendukung terjadinya sesuatu. Kalau kita hanya fokus pada kejahatan, kemudian empati kita hanya diberikan kepada korban, apakah kita juga tidak akan empati kepada para pelaku yang sebelumnya terjadi lebih mengerikan daripada si korban? Kalau maksudnya saya potong teh, maksudnya empati kepada pelaku kumaha? Empati kepada korban. Ya kan barusan Bang Acil ngobrol Ya. empati kepada korban. Iya. Tapi kenapa kita juga tidak empati kepada Pelaku? Pelaku. Iya. Karena setiap tindakan itu pasti diawali dengan makna seseorang. Dan makna itu diambil dari sebuah fenomena. Dia berinteraksi secara sosial, dia juga menerjemahkan apa yang dideritanya, kemudian dia juga merespon bagaimana tindakan lingkungan terhadap dirinya, kemudian diinternalisasi. Muncullah makna tersebut menjadi sebuah tindakan. Mas Acil udah iya belum obrol wawancara antara HDM dengan orang tua pelaku? Belum. Itu memang udah banyak juga tuh yang viralkan juga itu. Artinya cepat viral juga dan banyak yang pada akhirnya memberikan penilaian bahwa si pelaku itu bisa melakukan itu memang dasarnya adalah dari hasil pendidikan orang tua yang terlalu memanjakan gitu. Itu yang beredar banyak itu kepada si Taufik maksudnya. Kepada si Taufik. Jadi bapak nate terlalu memanjakan sekali si anak itu gitu. Dicumpunan wae kahayangna gitu. Dan saya berharap pendidikan itu ya holistik. Bagaimana kita menggali sebuah kejadian itu? Tadi kan sudah ada informasi bahwa ada wawancara khusus kepada si pelaku. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Punya tindakan seperti itu yang keji lah, dianggap keji. Pernah juga kita mungkin mendapatkan informasi bahwa beberapa wartawan melakukan wawancara kepada korban. Kenapa sih bisa tergiur? Jadi maksud saya kalau kita empati tidak harus empati secara parsial. Karena kejadian ini bersifat holistik, bersifat universal, tidak terjadi oleh seseorang saja, bisa jadi itu juga terjadi karena si korban memulainya dari awal. Tentu saya tidak ingin menilai, tidak bermaksud untuk menilai bahwa bongana korbana begitu, tidak bermaksud untuk itu. Karena kita berbicara tentang keteraturan, bagaimana kita berbicara tentang sebuah pendidikan atau bahasa agama adalah ada fungsi rububiyah di dalam sistem kehilafahan, bukan dalam konteks negara ya, tetapi wakil kita sebagai Tuhan untuk mengurusi tata kelola kemanusiaan itu tidak berfungsi, sehingga rawan terjadi
penerjemahan dan tindakan yang tidak sepantasnya itu terjadi. Tapi memang namun mengikuti kepada teori sebab akibat, itu nyambung ke kausalitas. Ya nyambung lah. Sebenarnya dengan berbagai teori itu bisa nyambung. Tetapi karena saya orang komunikasi, maka pendekatannya itu adalah pendekatan teori-teori komunikasi. Jadi khusus dalam kasus si Taufik Hidayat. Kalau kata saya mah Taufik Hidayat itu sosok yang anomali itu sih, kejadiannya terlalu apa ya? Kalau misalkan kita hanya melihat latar belakang dia dengan keluarganya, kalau dia dimanjakan, itu terlalu sederhana kalau menurut saya. Karena apa yang diperbuat itu melebihi batas kemanusiaan. Ya, itu sebabnya saya ingin menyampaikan bahwa pemaknaan atas kejadian sesuatu itu tidak bisa dinilai dari salah satu aspek saja. Karena bisa jadi anak yang dimanjakan puluhan tahun ke belakang hari ini tetap menjadi manusia dewasa. Pun sebaliknya, tidak sedikit juga kita menemukan orang-orang yang kekurangan, baik itu kekurangan ekonomi, kekurangan pendidikan, hari ini justru lebih terpuruk daripada orang-orang yang dimanjakan, kan gitu. Jadi kita tidak bisa menilai sebuah perjalanan itu dari 1.0 atau di pertengahan jalan. Enggak. Semua hasil itu kita hitung dari 0 sampai 9. Ada apa saja dari titik 0, kemudian titik 1 sampai ke titik 9. Sebagaimana kita juga tidak boleh menghakimi kejahatan seseorang itu langsung pada kejahatannya. Apa motif 0 sampai 9-nya itu? Sebagaimana juga kita menilai kepada orang-orang sukses, seolah-olah orang sukses itu tiba-tiba jadi orang kaya gitu, jadi pengusaha sukses, jadi politisi sukses dan seterusnya. Kita tidak pernah menghitung bagaimana perjalanan dia mulai dari titik 0 sampai 9. Saya kira itu saja dulu. Mudah-mudahan ini bisa lebih berkembang. Baik, ada tanggapan Mang Harun? Saya kira ini hanya tambahan sedikit aja ya. Begitu kompleks permasalahan yang dihadapi oleh kita ya. Saya ingin menjawab tadi ada kalimat bahasa Sundanya gehegeran ya. Gehegeran itu yang disebut oleh Kang Ramdan itu. Bahasa Indonesianya mungkin latah. Latah ya. Nah, jadi memang betul sekali latah ini salah satu sifat dikatakan sunatullah ya, karena memang manusia itu mempunyai sifat latah. Ketika ada satu reaksi gitu kan begitu ya, seperti hanya tersengat api ataupun apa gitu, kita kaget, itu latah gitu. Begitu pula dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita, baik tatanan sosial, masyarakat, budaya, politik, ekonomi, ini entah berantah kita dihadapkan dengan begitu banyak persoalan-persoalan ya, kompleks gitu. Nah, salah satu yang tadi kita bicarakan, Acil juga ya, bukan mengecilkan, mohon maaf ya, apakah ini pengalihan isu yang justru ada satu agenda besar, kan begitu. Sekali lagi bukan mengecilkan masalah, tapi memang bertubi-tubi datang silih berganti dan terus menerus tiada henti, kan begitu. Ataukah memang sengaja dihembuskan propaganda-propaganda dari kekuatan besar yang saya sebut ada geopolitik dan global power, kan gitu. Jadi saya ingin menambahkan, jadi bukan mengeruhkan suasana ya, dengan adanya Taufik Hidayat dengan pedofil di satu pendidikan ya. Pendidikan, kesehatan juga masalah, kan begitu. Kadituna MBG kan begitu juga masalah, kan begitu. Jadi sekali lagi jadi tadi teh di kepala itu berat sekali gitu. Jadi kusabab lo bating jadi lebang gitu kan ya. Jadi lebang gitu. Nah itu ya, okay. Karena memang untuk saat ini kan tiap hari itu kita diserbu ribuan ya. Iya.
kita tuh diserbu ribuan berita, bahkan mungkin kalau misalnya dunia mah bisa jadi ratusan ribu, bisa Iya, jadi juta gitu ya. Iya, iya. Berita yang berseliweran tiap hari Iya. gitu. Nah, eh, apakah dengan mudah gitu pada akhirnya kita akan menyebut ini pengalihan isu gitu ya. Iya, iya. Ini pengalihan isu. Isu naon sih sebetulnya? Anu memang harus disumputkan sebegitunya gitu ya. Atau ada grand design di belakang itu. Kemudian ada konspirasi gitu ya. Nah, kalau saya sih lihatnya begini sih sepertinya ya. Apakah ini memang fenomena ini terjadi dan ini bisa dikatakan fenomena baru? Nah, karena fenomena ini baru terjadi ketika gawai kita atau HP atau smartphone itu sudah ada di jutaan orang, di tangan-tangan orang. Jadi sama ki lamun ada kejadian sesuatu, misalnya yang tabrakan ya, yang dilakukan oleh orang saat ini teh mayoritas adalah ngangkat telepon, kemudian ngambil ke video, kameranya diaktifkan dan kemudian dia memvideokan, dijadikan itu sebagai konten gitu ta. Nah, makanya saya melihat bahwa fenomena yang terjadi saat ini dikarenakan adanya kemudahan juga orang untuk mengabarkan kejadian-kejadian yang berlaku atau yang ada di hadapan dia yang dia rasakan gitu. Dan seringkali aneh Marun kieu. Misalnya teh ada seorang istri, dia istilahnya memergoki suaminya di hotel, selingkuh. Lalu kemudian dia mengkontenkan gitu. Ya pikiran saya banyak lamun normal gitu ya, perasaan pada enggak begitu juga gitu, perasaan malah mungkin ambak mau dilabrak we langsung tanpa perlu di kamera videokan gitu. Nah sekarang mah udah begitu, dan pada akhirnya banyak sekali yang hal-hal yang di luar nalar itu terjadi gitu. Nah akhirnya kejadian seperti misalnya pencabulan di pesantren, walaupun itu tidak viral secara istilahnya mah secara konten langsung kejadian-kejadian langsungnya, tapi kan dengan mudah diakses dan kemudian disebarkan hari per hari, dibombardir pisan gitu. Itu kan fenomena komunikasi ya. Fenomena komunikasi yang terjadi saat ini, sehingga yang terjadi yang saya rasakan kok dunia jadi tidak aman ya mendadak gitu dah. Ketika pada akhirnya kita menginginkan dunia itu aman, Indonesia ini aman, negara ini aman, tiba-tiba kok jadi horor gitu. Maka jadi semakin horor. Ya betul tadi Mang Acil bilang bahwa bisa jadi ya di belakang ini ada apa. Dan bagaimana orang-orang itu kok bisa jadi tiba-tiba ada seorang yang melakukan penyekapan dan sebagainya, mungkin di belakangnya ada apa. Saya pikir sih sebetulnya dari dulu juga hukumnya begitu. Hukumnya itu tidak serta-merta dan ujung-ujung pasti ada di belakangnya, ada apa gitu. Ada latar belakang semuanya. Tapi juga fokus pembicaraan terus pada pelaku ya. Nah itu masalahnya. Memang ada orang yang sukanya seperti itu, yang dia itu nggak tahu juga apakah ini memang hukumnya juga seperti itu. Hukum netizen. Saya pikir begini, kalau saya mengikuti cara berpikir Mang Acil, maka kita akan menormalisasi kelakuan. Bukan. Saya tidak bermaksud untuk memberikan normalisasi sebuah kejahatan, tidak. Tetapi tadi yang disebutkan oleh Mang Ramdan itu saya kira sangat tepat. Ini perang komunikasi. Peran komunikasi yang melakukan peperangan. Iya. Boleh jadi kita punya perkakas. Pak Harun punya golok, punya kampak, saya juga punya perkakas yang berbeda. Kalau kita gunakan perkakas tersebut secara proporsional, secara tepat, saya kira tidak akan ada masalah. Ini yang jadi masalah itu bukan perkakas, bukan gawai, bukan smartphone, tapi cara berpikir kita. Sebut saja tidak ada smartphone. Nah, Mang Ramdan pernah mendengar dengan istilah di Sunda itu ilmu sapi. Ilmu sapi itu ikut-ikutan orang membenci sesuatu padahal dia tidak tahu alasannya. Oh ya. Karena kita mendapat gehgeran itu kan sebenarnya perilaku normal.
Tetapi gegeran pada sesuatu yang buruk, saya kira itu sudah tidak normal. Gegeran itu tuturut muning, karena batu rame melakukan itu, kita ikut-ikutan. Berbeda juga dengan reaksi. Reaksi itu adalah pembawaan insting manusia ketika panas, gitu. Ketika raus, dan seterusnya. Itu latah, berbeda. Yang seharusnya budaya kita itu bukan budaya reaktif, tetapi budaya responsif. Bagaimana menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana kita merespon sebuah kejadian sehingga kita makan ideal. Nah, ya kita berbicara ideal, tetapi fenomena hari ini adalah fenomena yang tidak ideal. Pertanyaannya, kenapa menjadi tidak ideal? Berarti ada masalah. Nah, satu masalahnya adalah perang komunikasi yang tadi disebutkan. Yang kedua, Ghoswatul Fikri. Bahasa dulu gitu, waktu isu abad kebangkitan Islam di Indonesia abad 21 itu. Ghoswatul Fikri yang diantaranya. Jadul tak? Jujurnya, buat saya ini terlalu rumit. Kesimpulannya ada yang maksud dari kita harus juga berempati kepada pelaku seperti apa? Ya, kita berempati itu kan dalam sisi kemanusiaan. Kita empati kepada korban itu kan sisi kemanusiaan. Karena dia rusak. Dikorbankan oleh pelaku. Kan pelaku juga rusak. Dia melakukan sesuatu itu tuh rusak secara moral. Kalau berbicara moral tentang kemanusiaan kan, berarti kemanusiaannya sudah rusak. Kenapa kita tidak empati apa yang menyebabkan kerusakan moral tersebut? Apa yang merusak kemanusiaan yang ada di dalam diri Taufik Hidayat pada saat itu? Jadi bukan kelakuannya. Saya bukan mendorong supaya kita empati pada sebuah kejahatan, bukan. Tapi empati bagaimana tatanan kemanusiaan itu menjadi rusak. Sementara yang kita inginkan, kan kita empati kepada korban itu karena sisi kemanusiaan sudah hilang. Begitupun mungkin sebaliknya kita berbicara berbicara induksi deduksi itu, kita juga berbicara tentang pelaku. Kan itu juga korban kemanusiaan. Siapa yang menciptakan Taufik Hidayat seperti itu? Siapa, lingkungan seperti apa sehingga membentuk karakteristik seperti itu? Dan seterusnya. Apakah bisa sih pada akhirnya kan di hukum, ya, di bahasa hukum, itu kan ada dengan bahasa praduga asas praduga tak bersalah. Bisa tuh maksudnya NTT ke situ ngambilnya? Enggak, kalau praduga tak bersalah itu kan hukum kemanusiaan dalam konteks hukum positif itu kita tidak ujug-ujug gitu. Praduga tak bersalah itu kesalahannya sudah ditemukan, tetapi kita belum mengetahui detil, termasuk motif, gitu. Ya, menuntut bukti-bukti yang mendukung, termasuk motif ya. Kan motif itu adanya di dalam pikiran. Yang saya menjadi empati itu, ketika kemanusiaan menjadi rusak seperti ini, kita tidak tahu masalah orang lain, kemudian tiba-tiba kita ikut-ikutan membenci kepada seseorang. Iya, saya juga tidak menyukai kejahatan yang merajalela, kejahatan yang lebih mengerikan dari yang tidak bisa saya bayangkan. Kok itu bisa terjadi? Tapi memang yang sedikit aneh buat saya ya, dari si pelaku ini, yang semua orang sudah sepakat menyebutnya sebagai psikopat. Ya itu anehnya buat saya. Kok dia malah nganterin si korban ke rumah sakit? Tuh nggak? Psikopat? Apa dia? Seorang psikopat mengantarkan korban ke rumah sakit gitu? Seperti masih punya hati nurani. Aneh juga buat saya. Tapi tetap buat saya itu tidak mengurangi rasa benci saya. Rasa benci saya terhadap si PH karena sudah melakukan hal-hal yang di luar sifat-sifat kemanusiaan. Ya. Hari kelakuannya mah kelakuannya mah iya, memang. Gini, kalau misalkan Mang Acil itu
mendorong kita juga untuk mempunyai empati terhadap pelaku Pelaku. kejahatan, Hmm. bukan hanya Taufik Hidayat. Hmm. Artinya memang mungkin aja bisa jadi gitu. Sebetulnya di hati paling kecilnya itu punya kebaikan yang kita ekspos. Ya, itu pasti terjadi. Kebaikan-kebaikan yang tidak terekspos itu terjadi. Kalau saya gamblangkan seperti ini sebenarnya, yang dimaksud dengan empati kemanusiaan itu, kita hanya tidak berbicara kepada orang baik. Tetapi kita juga berbicara tentang secara keseluruhan, karena kita hidup itu di dunia yang kompleks. Kalau ada baik, ada buruknya. Tetapi pertanyaannya, kenapa itu menjadi buruk? Kenapa tidak ada preventif, tidak ada pencegahan? Di mana patokan-patokan sehingga itu tidak bisa terjadi? Sebut saja supaya lebih konkret. Apakah para koruptor itu tidak orang-orang yang tidak terdidik? Artinya bukan hanya satu persoalan yang harus kita pelajari. Ada banyak persoalan yang harus kita bahas dan kita tuntaskan menjadi sebuah solusi. Ini bukan kecerdasan religius, ini bukan kecerdasan intelektual, tetapi ada bangunan sistem yang harus dipenuhi. Karena hidup kita bukan hanya orang per orang. Dan di dalam diri kita terinternalisasi ada potensi malaikat dan setan. Betapapun niat baiknya seseorang, ketika mau melakukan suatu tindakan, pasti ada pengaruh-pengaruh yang lain. Seperti MBG lah. Itu kan program malaikat bagaimana merencanakan generasi emas pada tahun 2045. Enggak, itu saya kira program mulia, program emas. Nah, kemudian di dalamnya, ketika tindakannya itu sudah mulai dilakukan, muncul parasit-parasit yang menggerogoti rencana kemuliaan sebuah rencana. Itu berbeda. Yang artinya bukan tujuan mulia yang harus dihilangkan, tetapi bagaimana kita melakukan preventif, melakukan pencegahan supaya parasit itu tidak tumbuh dalam pohon cita-cita. Karena sholat pun demikian. Fahsya iwal munkar, tanha anil fahsya iwal munkar. Yang kita butuhkan itu bukan menjadi baik, karena potensi manusia itu adalah baik. Justru yang kita cegah itu bagaimana parasit-parasit fahsya, parasit-parasit kemungkaran itu tidak tumbuh dan mewujudkan sebuah tindakan. Ya oke nya bahwa sholat itu mencegah ada perbuatan yang keji dan munkar. Jadi bukan sholat itu bisa menjadikan spiritual kita naik, bukan menjadikan kita menjadi nantinya akan punya perangai yang atau etika yang bagus, tapi lebih ke bisa mencegah dari perbuatan buruk. Artinya diarahkan ke negatif dahulanya. Iya. Jadi memang kita itu diajarkan bukan berbuat baik. Yang lebih dulu itu kita bukan diajarkan untuk menjadi baik, bukan. Bagaimana kita menghindar dari sebuah keburukan. Karena itulah substansi sebuah kejahatan. Kecenderungan manusia itu semua juga ingin baik, pasti hati nuraninya punya kebaikan. Tadi Mang Ali menyebutkan, kok bisa seorang psikopat mengantarkan korbannya ke rumah sakit? Karena setiap manusia itu punya potensi kebaikan. Justru yang kita harus ramaikan itu bagaimana kita tanha anil fahsya wal munkar, bagaimana melakukan preventif bangunan sistem yang lebih baik supaya orang itu tidak menjadi korup, tidak menjadi jahat, tidak merusak kemana-mana. Dan itu yang tidak pernah dilakukan saya kira. Kok polisinya disediakan, KPK-nya disediakan, tapi bangunan sistemnya enggak. KPK itu kan komite pemberantas, bukan komite pencegah. Komisi. Ya, komisi pemberantasan, bukan komisi pencegahan. Sehingga ya dia itu hanya bekerja ketika seorang koruptor melakukan korupsi. Keren, saya diksinya lebih keren dari pencegahan kalau pemberantasan. Iya. Kalau memberantas berarti bahkan lebih dari pencegahan. Iya. Kalau pemberantasan itu kan kalau saya menggunakan bahasa sini saya itu bisa menjadi proyek.
Mana mungkin seorang KPK bisa bekerja kalau nggak ada koruptor? Ciptakan saja koruptornya, jebak saja koruptornya, jebak saja pejabat-pejabat itu bisa menjadi korup, dan kita sediakan layanan-layanan yang bisa menyergap informasi yang tidak diketahui, kan bisa gitu. Jadi saya berharap memang ya untuk Indonesia lah, baik itu dalam bentuk kejahatan secara umum, terlebih ini urusan korupsi karena berdampak pada kebutuhan publik. Tolonglah dibentuk juga komisi pencegahannya. Ya, bukan dalam bentuk lembaga maksud saya. Apakah itu aturan-aturan atau kultur yang lebih baik, kita membangun sebuah kultur yang lebih baik, atau gimana pun itu. Cuma maksud saya begini. Ini kan pas ketika awal saya ngobrol itu kan kita berbicara tentang kenapa ya kejadian-kejadian itu yang memang sebetulnya di pikiran saya itu bisa saja memang terjadi dan sebelum ada gawai, sebelum ada HP, ya orang-orang melakukan kekejian kemungkaran juga banyak atau ada, dan reaksi seperti banyak dan tidak terekspos. iya kan? Iya. Nah, maksud saya, kok ya orang, kenapa sih dia tuh lebih suka untuk gegeran gitu loh? ya Eta nu jadi pikiran saya tuh, kenapa ya orang padahal agama itu bukankah ada juga yang dinamakan dengan ada satu pencegahan di Islam ya, untuk tidak menggibah misalnya. Menggibah, kemudian menghasut. Padahal itu kan alat-alat itu tuh ada di dalam perangkat agama. Tapi kok ternyata tidak bisa mencegah juga pada akhirnya hal-hal yang viral terjadi saat ini. Yang pada akhirnya maksud saya sebetulnya, kok sholat itu tidak berdampak gitu. Nah, maksud saya yang lainnya adalah bagaimana pada akhirnya itu menjadi teror tersendiri. Teror informasi yang kita terima tiap hari. Anak itu melihat ketidaknyamanan di luar rumah. Anak itu atau siapapun yang melihat informasi yang saat ini terjadi, itu menjadi akhirnya dunia tidak aman lagi gitu, Tamang. Itu Cil, maksud saya tuh. Jadi bukan kabar viral, bukan kejadian-kejadiannya. Mungkin kejadian-kejadian yang itu bisa jadi sebetulnya yang dulu-dulu mungkin bisa jauh lebih dahsyat gitu ya. Tapi kok sekarang itu orang itu semakin berpacu adrenalinnya untuk memviralkan. Jadi gibah secara tidak langsung tuh sih, gitu. Atau penghasutan secara tidak langsung tuh sih sebetulnya. Dan pada perangkat itu ada di agama gitu loh maksud saya tuh. Tapi kenapa ayeuna mudah yang akhirnya menjadi teror tersendiri buat orang-orang yang hayangna teh nyaman, itu asa teureureuh gitu. Unggah poe teh masalah. Sok lamun urang ngabandungan Indonesia. Aya di kabar Prabowo, aya di kabar Teddy, aya di kabar ijazah palsu. Aya di tentang kabar MBG, aya di terus tiap hari bombardir yang pada akhirnya coba ada antipati orang untuk melihat sesuatu yang baik. Ada memang udah hancur-hancuran negara teh gitu tak. Ya, dan seperti itu tadi sengaja diciptakan, sengaja dibuat dan sengaja dipelihara. Kan begitu. Artinya ini satu komoditas ya yang tadi ya, yang latah itu entah apa memang mengenai isi dan sebagainya, karena memang terlalu banyak pemerintah dari mulai itu kan salah satu ya, mungkin bisa dikatakan apa bisa mengarun jutaan orang itu kemudian digiringkan? Bisa tuh sih sebetulnya. Bisa. Jadi ada kalau orang yang ngedesain ini aja misalkan corona kan COVID itu. Bukan regional kan begitu. Kan internasional juga, ya. Nah, begitu artinya dan kita termasuk yang tergiring kan begitu. Sebenarnya tadi permainan kita menggiringkan gitu. Bagaimana bisa siapa tadi ya, Kang Badu ya, memilih satu benda. Padahal kita sudah tahu. Jadi ini seorang kan gitu. Ya, kalau dalam teori komunikasi itu adalah teori framing namanya.
planning. Iya, melakukan planning. Oh bisa ya kita menghasut jutaan orang. Gitu, itu sangat mudah orang dan bisa ya. Oke, sebentar ya Bang Acil ya. Hmm. Jadi begini, Nggak apa-apa, jangan sementara. Kayaknya Mang Harun harus menceritakan dulu bagaimana Mang Harun bisa menyimpulkan bahwa ini penggilingan opini. ya, Latar belakangnya tadi waktu Ya. Mang Harun sulap kan. ya. Nah, keren dulu. Oh, wah. Biar audiens mengerti. Ya, berangkat dari satu kata yang disebut global power ya. Artinya kekuatan itu bisa kalau misalkan ada berapa titik atau unit lampu ini ya, lampu dengan cukup hanya satu tombol klik itu akan terang semuanya. Begitu pula dengan penggelapan, misalnya maaf bukan penggelapan, pemadaman kasus PLN yang bergilir kan kemarin. Nah gitu kan, itu kan hanya satu tombol kan begitu. Saya tidak mengkambing hitamkan ya, yang jelas kan kita terdampak tadi seperti halnya latah. Kita termasuk korban ya, seperti halnya juga teromong-ambing kan begitu ya. Kasus maaf saya mengalih dulu ya, artinya penangkapan Roy Suryo dengan Dokter Tipa pada akhirnya juga dibebaskan kan gitu. Ini dagelan apa gitu, ataupun ada yang mengatakan recehan. Kalau seandainya recehan, di mana letak gepokan lembaran itu kan? Agenda besarnya apa sesungguhnya kan begitu. Ada yang melihat ini 2029 juga sudah mulai dari sekarang kan begitu. Jadi Kita nggak tahu. bukan sebetulnya mah bukan sifat orang-orang itu memang senang menghasut, tetapi orang itu ternyata senang dihasut. Senang dihasut. Betul tuh sih. Iya. Bisa begitu tuh sih. Contohnya tadi kan kita ada satu. Sebab aya ya kita itu lamun tengah gosip kan aya namun tengah gosip atel gitu. Iya. Tadi kan kita bicara gitu. kontainer ya. Semua orang itu cenderung dan gandrung sampai menjadi satu kontainer tadi kan gitu. Apa konten dari mulai tukang bubur, tukang sayur sampai gubernur. Konten tapi disebut konten umum kan begitu ya. Saya bukan YouTuber sana, ada saya mah resep eta teh. Berarti kan gitu ya. Dan bukan masalah KDM-nya tapi kontainer yang tadi kan dari mulai ibu-ibu sampai ke anak TK sekarang sudah mulai kontainer yang disebut tadi itu apa fenomena apa ini? Iya. Saya ingin menanggapi satu pemikiran ataupun apa ya yang disebut ini penjajahan massa atau umat manusia. Jadi ini contoh ini anak saya ya. Anak saya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi HP terus. Saya sudah sampai bosan. Nah, sholat dulu. Ya, sebentar lagi, Pak. Kamu ngomongnya bahasa Indonesia ya di rumah? Hah? Baca di sini ya. Buat lucu-lucuan aja. Ini kan di sini. Harus diluruskan. Nah, Orang sebagai orang Bandung mau ngomong Indonesia langsung berkisah-kisah. bukan kan kita saya kan ngomong di sini gitu. Enggak menertawakan. Coba ngomongin aja. Mah terlihat pika serius. Ya, ini mah bahasa Indonesia nah gitu. Salat heula tuh. Oke, sedap sedap tuh 2 jam kan gitu. Salat asar kan setengah genap. Saya HP. Saya pikir betul juga ya, ini ada satu apa sih namanya penjajahan dalam konteks lain kan gitu ya. Saya tidak mengomongkan apa ibu-ibu dan lain sebagainya kan gitu. Yang jelas ini satu masa yang dimana gadget itu bisa tuh sih sebetulnya awalnya tidak sejahat itu. Bisa sih awalnya mah awalnya mah wah gimana ya caranya supaya pada akhirnya branding kita itu naik gitu ya. Tapi efeknya ternyata ke anak-anak. Barudak jadi akhirnya terjebak dengan logam algoritma yang ditawarkan. Awalnya bisnis gitu ta. Tapi kan dia dijadikan sebagai bahan gibah gitu, sebagai bahan penghasutan gitu ta. Kalau kita melihat enggak, saya ingin mengkritik Mang Harun. Silakan. Wah, ini habis sih Mang Harun. Iya, Mas habis ya. Habis. Mal ini boleh dibuka nih. Banyak orang yang terjebak pada perangkat. Kenalkan heula. Ini apa nih ini, Pak? Moring Moring itu cimol garing ya, moring itu.
Produksi mana tuh? Produksi mana? Diproduksi. Waduh, saya harus pakai kacamata ini, Pak. Sik kadi. Moring cimo garing ekstra pedas. Ini kue. Komposisinya ada di sini, kemudian juga ada label halalnya, POM-nya juga udah ada dari MUI. Kemudian ini diproduksi oleh bisa menghubungi nanti ada di nomor ya, di nomor nantinya ada di Dan itu sudah tersebar di seluruh Indomaret Kota Bandung, Kabupaten. Cimahi. Iya, sudah tersebar di Indomaret ya. Di 1.100 outlet. 1.100 outlet. Ini Moring ini kata istri saya mah renyah untuk sambil nonton. Ya. Gitu. Andai saja Moring itu menjadi bahan gibah, saya kira ini sangat produktif. Untuk Bagaimana kita membuat Moring ini menjadi gibah supaya bisa dikonsumsi oleh semua pihak gitu. Aman. Hijau. Terus Ya, oke lanjut. kembali saya ingin mengkritik pada fanatisme kita tentang orang itu suka pegang HP. Kenapa yang dikritisi itu HP-nya, bukan perilaku memegang HP-nya. Padahal anak-anak pegang HP itu kan ingin bermain-main aja, ingin nonton, ingin main game. Tapi dampaknya Enggak, maksud saya gini, saya itu menilai perilaku itu bukan hanya pada alatnya, tetapi lebih kepada esensinya. Yang namanya anak dari dulu sampai kapanpun tetap suka main. Apakah ada perangkatnya HP atau tidak ada perangkat HP? Sehingga kalau orang tua dulu memberikan rambu-rambu kepada anaknya itu, kalau main omat jang ulah kamalinaan hari ulin teh. Karena sesuatu yang dilakukan terus menerus dengan lupa waktu itu akan menjadi sebuah keburukan baru. Ini juga bukan persoalan HP-nya, tapi bagaimana kita memberikan rambu kepada anak-anak supaya tidak terlena dengan handphone. Kan dari dulu juga kita main pedang-pedangan sampai ke sore, ketika poho balik, poho dahar. Mun dulu mah ieu cil tentara teh nih make Nya peperangan. Iya. Dan banyak sebenarnya perangkat-perangkat yang membuat orang menjadi terlena. Apakah yang suka main itu hanya anak-anak? Bukan, orang tua juga sama. Jadi yang saya kritisi itu bukan perangkatnya, tapi perilaku orang dalam menggunakan sebuah perangkat. Apalagi ketika perangkat itu sudah sangat mendukung gitu. Dulu belum ada HP, saya ingin mengulang tadi tentang ilmu sapi. Untuk membenci seseorang itu tidak harus menggunakan HP. Satu kampung bisa membenci kepada orang tersebut. Hasut saja satu orang, dia akan menyebar kepada semua kampung. Saya tuh jadi teringat juga di Al-Quran itu bercerita tentang kisah Siti Aisyah di dalam akhirnya menurunkan surat An-Nur. Yang ketinggalan itu ya? Ya, itu juga sebetulnya menjadi fenomena yang 1.400 tahun yang lalu pernah terjadi. Iya. Bahkan kejadiannya ke istri Rasulullah. Dan satu Madinah itu hampir-hampiran terhasut semua. Dan Rasulullah pun hampir saja dia termakan oleh berita yang viral. Iya, karena viral kan? Karena viral. Nah, artinya memang ya sekarang itu ada smartphone ya. Smartphone dan semuanya itu bisa dimungkinkan penyebarannya sekarang lebih cepat. Iya. Gitu. Nah, kalau dulu penyebarannya mungkin bisa dari bisik ke bisik dan bisa ya lebih lama lah ya penyebarannya. Bisa secepat itu juga. Tapi efeknya kan sama gitu. Nah, artinya fenomena ini memang lumrah terjadi itu. Ini tuh lumrah terjadi. Ya, begini. Ya, lumrah terjadi. Ada satu kesengajaan yang tadi ya, artinya kita melihat tidak mungkin siapa kan begitu. Karena memang kita tidak merasa, tidak dirasakan kan begitu. Yang jelas ada satu kepentingan kan begitu. Ada orang yang berniat baik, berbuat kebaikan, menyebarkan kebaikan, memberikan kebaikan. Maksudnya gini,
kepentingan apa? Korelasinya apa ini dengan kasus yang sedang viral tadi? Ya, jadi sengaja diangkat sebagai gorengan kan, digoreng kan begitu. Mohon maaf kalau misalkan ada orang yang mengatakan ini recehan, lalu bukukannya di mana, kertas tebalnya di mana kan begitu, dan akan selalu dihembuskan kan gitu masalah-masalah, dan akan selalu bertubi-tubi, datang silih berganti kan begitu. Dunia pesantren kan dihancurkan bang gitu, seolah-olah anak ini takut terhadap pesantren, orang tua murid takut memasukkan anaknya ke pesantren karena image pesantren jelek dan sebagainya kan begitu. Oke, jadi kita lanjutkan. Gimana tadi? Enggak, saya bertubi-tubi itu bertubi-tubi Pak Tindi. ada grand design lah gitu Ya, kan. Secara garis besar saya menyimak bahwa pembicaraan Bang Harun itu mendorong bahwa ini terjadi ada grand design. Ya, Ada faktor kesengajaan. betul. Yang saya soroti bukan saya menihilkan bahwa di belakang ini ada desain ya, ada desain yang sengaja dibuat, bukan. Tetapi apapun motif di belakang terjadinya sesuatu itu, gitu, yang kita waspadai itu bukan grand desainnya, tetapi alur berpikir kita. Karena apa? Ajaran kita itu menyarankan bukan jangan kamu membuat sebuah grand design isu yang menyebabkan orang menjadi congkak, yang orang menjadi terhasut, bukan. Sederhana kan bahasanya. Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hatab. Ya, hilangkan rasa hasad di dalam diri kita. Abaikan informasi yang gak jelas validasinya. Kan itu, kita berangkat, kenapa kita ikut-ikutan memviralkan sesuatu? Karena kita gegeran tanpa melakukan validasi. Sok padahal kalau kita mau masih menggunakan perangkat yang sama, kita punya informasi dari konten A. Dari mana sumbernya? Handphone. Kita juga bisa melakukan validasi dari handphone ini. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena kita tergesa-gesa ingin membuat sesuatu yang bisa ditonton banyak orang. Jadi fenomena ini bukan sekedar fenomena hasut, bukan hanya sekedar fenomena sebuah desain yang direncanakan, tetapi memang fenomena personal yang sudah rusak. Mang Harun tidak bisa saya desain supaya Mang Harun itu membenci kepada maling, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ada fondasi di Mang Harun. Nggak boleh membenci seseorang tanpa alasan. Jadi kalau kita udah punya keyakinan Tapi begini, mau kepengaruhan. kalau Mang Harun punya pemikiran ke arah sana juga tidak berlebihan menurut saya. Karena memang faktanya ya, dari mulai kasus Pati, terus kemudian Jepara, terus kemudian NTB, terus kemudian Kebumen Pekalongan sih. Pokoknya beberapa pesantren lah ya. Terus kemudian puncaknya Taufik, Parem tak isu MPG. Tadi di awal sudah saya kemukakan. Yang kita bahas itu adalah reaksinya orang-orang yang melakukan reaksi, gitu. Bukan kejadiannya. Tetapi kenapa itu menjadi viral? Karena jumlah orang yang reaksioner itu sangat banyak. Sebetulnya gitu. yang saya soroti lagi, sehingga butuh pencegahan. Gini, pencegahan kan sebenarnya sudah ada. Gini bro, pencegahannya di Islam itu perangkatnya udah ada. Iyakum wal hasada, jangan hasud. Kemudian iyakum wadzonna, zon itu juga tidak baik. Kemudian hasud juga tidak baik. Tetapi kenapa pada akhirnya diabaikan? Jadi tidak berguna gitu loh maksudnya. Orang boga agama ya, orang boga aturan. Tapi kenapa ya jadi tidak berguna? Itu tak maksud saya tuh. Iya, karena kita memberikan makna kepada sesuatu itu menjadi berbeda. Tidak pada yang seharusnya. Kita itu punya tanah, kita punya cangkul, kita punya golok. Ketika itu tidak digunakan dengan semestinya, ya tidak memiliki nilai apapun. Punya tanah dijual, Pak. Punya golok untuk melakukan sesuatu yang buruk gitu, kernyong ke janela si Ali kan, meskipun cakotan gitu gimana. Ini obrolan diskusi menarik saudara. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lanjutkan lagi dalam diskusi yang luar biasa. Pandangan Mang Ramdan sorangan kumaha ieu?
Oke, ini bisa jadi closing lah ya untuk yang diskusi saat ini. Jadi untuk saya pribadi ini berbicara tentang fenomena kemudahan atau banjirnya informasi yang saat ini terjadi. Nah, apakah kita melihat kepada banjirnya informasi yang sekarang kita hadapi secara bersama-sama menjadi sebuah musibah, ataupun banjir informasi ini menjadi sebuah langkah preventif kita untuk waspada, ataukah memang pada akhirnya dengan banjirnya informasi ini kita bisa melihat dunia semakin luas. Nah, kemudian juga bagaimana pada akhirnya kita bisa menilai hal-hal yang terjadi di luar rumah kita, betapa hal-hal ini bisa membuat kesimpulan-kesimpulan yang sebetulnya mah jadi tidak berarti, atau kesimpulan-kesimpulan yang memang punya makna, dan bagaimana pada akhirnya kita bisa menjawab semua itu dengan kebijakan yang kita punya, karena semuanya dikembalikan kepada kita. Kalau misalnya kita yang memegang peranan kepada informasi yang kita dapatkan, apakah kita mau menerima atau mengabaikannya, itu sebetulnya kita yang pegang peranan. Nah, terkait dengan misalnya kasus-kasus yang saat ini ada, kasus MBG, kasus pelecehan seksual, kasus Taufik Hidayat, itu dari sisi perilakunya itu adalah perilaku yang menjijikan, perilaku yang memang kita sendiri itu sebetulnya mah menjadi sesuatu yang ditakuti oleh beberapa orang dan pada akhirnya dicela seberapa orang. Saya bahkan mengiranya begini, Bang. Saya mengiranya bahwa inilah cara Allah untuk bisa mengatakan bahwa keburukan itu buruk di dalam posisinya. Dan cara Allah juga untuk melihat bahwa kebaikan itu tetap menjadi kebaikan dengan caranya. Jadi sunatullah itu di sini berlaku bahwa ketika keburukan itu dicaci se-Indonesia atau sedunia, maka keburukan itu tetap menjadi keburukan. Dan seperti itulah cara Allah itu untuk menjaga sebuah keburukan sehingga keburukan itu tetap menjadi keburukan. Karena diomongkan ku kabehan. Dan ketika kebaikan itu menjadi kebaikan dan tetap dia itu berada di posisi kebaikan. Walaupun ada yang mencela, tapi pada akhirnya tetap menjadi kebaikan. Gitu kan. Jadi informasi bisa berseliweran di mana-mana gitu. Kalau dari saya sih seperti itu, Bang Harun. Dari Bang Harun. Oke, closing barangkali ya ada satu doa ya. Ketika kita berharap ya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, berikanlah ataupun sampaikanlah, terangilah gitu kan, kabarkanlah kepada kami keburukan. Keburukan itu harus kita tahu juga, terima juga kan gitu. Kemudian mudah-mudahan kita diberikan menjauhi kan begitu. Menjauhi hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah warna hakon ya, kebenaran juga kita gali, kita kaji, kita cari dan lain sebagainya. Sehingga kebenaran itu tetap menjadi kebenaran. Menjadi kebaikan dan berikan kekuatan untuk mengikuti kebaikan tersebut. Nah di tengah-tengahnya ada tasyabuh atau syubhat dan lain sebagainya. Barangkali gitu aja sebagai closing. Terima kasih. Mang Acil, closingnya. Saya closingnya ada satu ayat yang menyebutkan, Insyaallah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Namun saya ingin mengkritik hal itu kepada orang-orang yang menerjemahkan dalam fenomena sosial. Ketika ada carut-marut sebuah kondisi sosial, sebut saja negara, kemudian kita mengambil potongan ayat tersebut, wa anfusakum wa ahlikum naro, kemudian dia mengisolasi diri dan tidak menyuarakan kebenaran, itu adalah tafsir yang salah. Diterjemahkan oleh orang-orang yang kurang tepat, yang kemudian tidak pernah bersuara tentang kebenaran, di mana fenomena sosial dan kenegaraan sedang carut-marut. Kemudian kita mengambil ayat untuk mengisolasi diri kita, supaya kita enggak berbicara dan memiliki rasa aman dari hujatan orang lain, kemudian mengambil ayat ku anfusakum wa ahlikum naro. Saya kira penafsiran tersebut kurang tepat dengan cara untuk mengisolasi diri kita, mengisolasi keluarga kita, dan tidak pernah bersuara tentang kebenaran halayak. Saya kira itu.
Baik, Sobat Rudal yang ada di luaran sana, demikian yang bisa kita obrolkan, diskusikan pada kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di diskusi-diskusi yang lainnya, dialog-dialog yang lainnya. Rudal, ruang dialog di mana ide itu diuji, bukan disembah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.